Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Syifa Azahra, mahasiswa Universitas Primagraha, jurusan PGSD semester 1, kelas RA2, dengan NIM 862062300091. Di sini, aku akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah psikologi dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan jenis-jenis belajar. Oke, lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam belajar? Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Nah, faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam. Biasanya dipengaruhi dari dalam diri siswa itu sendiri yang meliputi faktor fisiologis dan psikologis. Selanjutnya, apa sih yang disebut faktor fisiologis? Jadi, faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik. Nah, faktor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, keadaan jasmani. Nah, kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, jika kondisi fisik individu yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil yang maksimal. Dan yang kedua adalah keadaan fungsi jasmani atau fisiologis. Nah, yang selanjutnya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis adalah keadaan psikologi seseorang yang dapat mempengaruhi belajar. Beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan atau intelijensi siswa, motivasi, minat, cara belajar, sikap, dan bakat siswa. Nah, yang selanjutnya ada faktor eksternal. Jadi kan tadi pertama ada internal. Nah, internal itu dari dalam diri siswa, sedangkan yang eksternal adalah dari luar. Faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan di sekolah, ataupun di masyarakat. Ada dua faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Nah, yang pertama ada faktor lingkungan sosial. Seperti lingkungan sosial di sekolah, seperti guru, administrasi, dan teman-teman kelas. Yang kedua, ada faktor instrumental. Faktor instrumental itu perangkat belajar yang dapat digolongkan menjadi dua macam. Pertama, hardware seperti gedung, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga. Yang selanjutnya ada faktor materi pembelajaran. Faktor ini disesuaikan dengan usia perkembangan siswa. Begitu juga dengan metode pengajaran guru. Disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa. Untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang nyata. Bisa dilihat dari namanya aja udah belajar abstrak. Nah, pembelajaran yang termasuk ke dalam belajar abstrak ini adalah contohnya tuh matematika, filsafat, ilmu astronomi, dan pembelajaran yang lainnya. Selanjutnya adalah belajar keterampilan. Belajar jenis ini adalah belajar yang menggunakan gerakan-gerakan motorik yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot. Nah, yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot itu apa sih? Nah, contoh pembelajarannya adalah pembelajaran olahraga, menari, bermain musik, lalu memperbaiki benda-benda elektronik,
Bisa juga dengan melukis. Nah, yang selanjutnya adalah belajar sosial. Nah, belajar sosial pada dasarnya adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Tujuan dari belajar sosial ini adalah untuk menguasai pemahaman dan kecakapan dalam masalah-masalah. Seperti masalah dengan teman, masalah di keluarga, masalah dengan kelompok belajar, pokoknya masalah-masalah aja ya. Selanjutnya, ada belajar pemecahan masalah atau problem solving. Pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, dan teliti. Nah, yang selanjutnya, belajar rasional. Erat kaitannya dengan belajar pemecahan masalah, yaitu menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional. Nah, yang selanjutnya adalah belajar kebiasaan, diartikan sebagai proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Tujuan dari jenis belajar ini adalah untuk memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan yang baru, lebih tepatnya untuk hal-hal yang positif begitu. Selanjutnya ada belajar apresiasi. Belajar apresiasi adalah mempertimbangkan judgement, arti penting atau nilai suatu objek. Tujuannya agar peserta didik memperoleh dan mengembangkan kecakapan sebagai kemampuan menghargai nilai objek secara tepat. Nah, yang selanjutnya ada belajar pengetahuan. Nah, belajar pengetahuan adalah belajar dengan melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap objek-objek pengetahuan tertentu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.